Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan bab karakteristik kinerja dan tipe alat ukur. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Ada saya sendiri, Pradipta Ramadan Putra Wirawan. Ada teman saya, Irsalina Izazina Bila. Ada Nur Rahmatila. Ada juga Ratna Rahmawati. Ada juga Adila Ratna Fariha. Ada juga Fiona Ayu Sabrina. Dan yang terakhir ada Hanifa Rahmania Asmi. Karakteristik kinerja dan tipe alat ukur. Apa sih alat ukur itu? Alat ukur itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendapat hasil dari suatu pengukuran terhadap nilai standarnya. Banyak sekali macam-macam dari alat ukur itu. Dan di setiap alat ukur pasti mempunyai fungsi. Tidak juga di alat ukur saja sih, di banyak-banyak alat pun juga ada fungsinya. Nah, di sini apa sih fungsi alat ukur itu? Alat ukur itu berfungsi untuk mendeteksi parameter yang terdapat pada pekerjaan, misalnya dalam bidang industri maupun dalam bidang penelitian ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada pengukuran. Pengukuran adalah aktivitas atau tindakan membandingkan suatu besaran yang belum diketahui nilainya. Misal, ada objek A dan B. Kita mencari panjang objek A, kita menggunakan alat ukur yang untuk mengukur panjang. Itu definisi dari pengukuran. Objek B mencari volume dan kita menggunakan alat ukur yang mengukur volume. Itu juga disebut pengukuran. Karakteristik alat ukur bisa disebut juga sifat yang dimiliki alat ukur dalam proses pengukuran untuk menghasilkan output yang diharapkan. Karakteristik itu terbagi menjadi dua loh. Apa saja sih? Karakteristik itu terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik dinamis dan juga karakteristik statis. Pengertian dari karakteristik dinamis. Karakteristik dinamis adalah sebuah alat ukur yang merespon masuknya dipengaruhi oleh waktu. Misalnya, rise time, time constant, dead time atau delay, respon frekuensi. Apa sih dari empat itu, apa sih pengertiannya? Oke, akan saya jelaskan. Rest time merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk naik dari 10 sampai 90% atau dari 0% sampai 100% dari nilai akhir. Time constant merupakan waktu yang dibutuhkan output untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai maksimum. Dead time atau delay merupakan perbedaan waktu antara input dan output. Respon frekuensi merupakan presentasi dari respon sistem terhadap masukan yang berupa sinyal sinusoida dengan frekuensi yang bervariasi. Itulah pengertian dari rest time, time constant, dead time atau delay, respon frekuensi. Ada karakteristik statis. Apa sih karakteristik statis itu? Sebuah alat yang mengukur suatu kondisi yang tidak berubah karena waktu atau hanya berubah secara lambat laun. Misalnya ketelitian, kecermatan, resolusi, sensitivitas, kesalahan, validitas, reliabilitas. Halo semuanya, aku di sini bakal lanjutin presentasi dari teman aku yang tadi. Kalau tadi udah disebutin kan apa itu alat ukur, apa itu pengukuran, dan karakteristik umum alat ukur. Terus tadi disebutkan bahwasanya karakteristik umum alat ukur ada karakteristik statis dan karakteristik dinamis. Masih inget kan karakteristik statis itu apa, karakteristik dinamis itu apa? Nah, sekarang aku bakal jelasin macam-macam karakteristik statis dan macam-macam karakteristik dinamis
beserta penjelasannya. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama yaitu ada macam-macam karakteristik statis. Nah, karakteristik statis macamnya yang pertama ada ketelitian atau keseksamaan, yang biasa juga kita sebut dengan akurasi. Yang kedua, ada kecermatan atau keterulangan, yang biasa kita sebut dengan presisi. Yang ketiga, ada sensitivitas. Dan yang keempat, ada kesalahan atau error. Itu ya. Lalu langsung aja kita bahas yang pertama ya. Yang pertama ada ketelitian atau keseksamaan, yang biasa kita sebut dengan akurasi. Apa sih akurasi itu? Akurasi itu adalah ukuran seberapa jauh hasil pengukuran mendekati harga sebenarnya daripada besaran yang diukur. Misal, harusnya kita ngukur 8,2 kg, tapi ternyata harusnya 9 kg. Nah, seberapa jauh ini itu dinamakan dengan akurasi. Terus di sini juga ada rumus akurasi, yaitu harga terukur dikurangi harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya dikali 100%. Nah, itu bisa mengukur akurasi. Nah, setiap alat ukur dari masing-masing alat ukurku mempunyai akurasinya masing-masing ya. Biasanya ada yang tertera di alat ukurnya, ada juga yang enggak gitu ya. Nah, kalau di sini ada contohnya, sebuah amperemeter menunjukkan arus sebesar 10 ampere. Sedangkan akurasinya adalah 1%. Maka, kesalahan pengukurannya adalah 1% tadi dikali dengan 10 ampere. Dan kita akan mendapatkan hasil 0,1 ampere. Sehingga harga sebenarnya dari hasil pengukuran adalah 10 plus minus 0,1 ampere. Itu ya, jadi setiap alat ukur mempunyai akurasinya masing-masing. Jadi nggak yang 100% bener gitu. Lalu yang kedua ada kecermatan atau keterulangan, yang biasa kita sebut dengan presisi. Presisi itu apa? Presisi adalah menyatakan seberapa jauh alat ukur dapat mengulangi hasil yang sama. Jadi kita misal melakukan pengukuran berkali-kali dan keluar hasil yang sama, gitu ya. Nah, kalau di sini apabila sebuah alat ukur digunakan mengukur berulang kali pada besaran yang sama dan hasil yang keluar itu hampir sama, ya, maka alat tersebut memiliki presisi yang tinggi. Gitu ya. Misal kita ngukur diameter kelereng dan hasil yang keluar tuh sama terus. Nah, berarti alat ukurnya itu memiliki presisi yang tinggi. Nah, semakin tinggi presisi, maka semakin kecil kesalahan dari pengukuran. Lalu yang ketiga, ada sensitivitas. Sensitivitas itu adalah sinyal input minimal yang dapat memberikan sinyal output yang dapat diukur. Gitu ya. Jadi, sinyal input minimalnya berapa yang bisa memberikan output yang dapat diukur. Misal, kalau di sini contohnya sensitivitas neraca yang berbeda-beda. Jadi kan ada neraca digital, ada juga neraca dua lengan, atau ada juga neraca timbangan biasa itu ya. Nah, itu memiliki sensitivitas yang berbeda-beda. Misal kita mau mengukur massa telur tapi menggunakan timbangan biasa, ya nggak mungkin gitu kan terbaca karena tingkat sensitivitasnya berbeda kayak gitu. Ada yang 0,1, ada yang berapa gitu kan, beda-beda aja di tingkat sensitivitas tiap alat ukur. Lalu yang keempat ada error atau kesalahan. Nah, error itu adalah perbedaan antara nilai hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Nah, error dalam pengukuran ini biasa sebenarnya terjadi karena selalu dalam pengukuran itu ada berbagai faktor yang bisa jadi menghambat gitu ya, atau menyebabkan kesalahan. Error dalam pengukuran dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada spurious error. Spurious error ini terjadi karena kesalahan manusia. Misal, salah menggunakan metode,
salah baca, salah lihat, atau salah mencatat gitu ya. Terus ada juga karena kesalahan alat ukur, yang mana instrumen yang tidak berfungsi dengan baik pada saat pengukuran. Itu. Lalu yang kedua ada systematic error. Terjadi karena berbagai faktor yang secara sistematis mempengaruhi hasil pengukuran. Contohnya adanya sludge pada tangki bahan bakar yang menyebabkan kesalahan pengukuran level bahan bakar. Lalu yang ketiga ada random error ya. Berarti disebabkan oleh faktor random yang mempengaruhi besaran sepanjang proses pengukuran. Nah, tadi kesalahan macam-macam kesalahan ya, ada 3, diingat. Lalu selanjutnya kita bahas tentang macam-macam karakteristik dinamis. Nah, karakteristik dinamis yang pertama ada kecepatan atau respon. Yang kedua ada kecermatan, ya hampir sama kayak yang tadi. Dan yang ketiga ada dead time atau delay. Langsung aja, yang pertama yaitu kecepatan tanggapan atau respon. Kecepatan tanggapan atau respon adalah kecepatan alat ukur dalam memberi tanggapan terhadap perubahan kuantitas yang diukur. Keterlambatan dalam pengukuran yang berkaitan dengan kecepatan tanggapan adalah perlambatan atau penundaan tanggapan suatu alat ukur terhadap perubahan kontinuitas yang diukur. Nah, biasanya perlambatan ini itu adalah karakteristik yang tidak dikehendaki dalam pengukuran karena bisa menghambat proses pengukuran itu sendiri. Lalu, yang kedua ada kecermatan. Nah, kecermatan itu adalah tingkat yang memberikan gambar apakah alat ukur menunjukkan perubahan-perubahan yang diukur tanpa kesalahan yang dinamis gitu kan. Jadi tanpa kesalahan gitu ya, berarti itu kecermatan. Terus yang ketiga ada dead time atau delay. Kalau udah pada tahu kan apa itu delay ya? Jelas. Delay adalah merupakan perbedaan waktu antara input dengan output, atau dengan maksud lain, waktu yang dibutuhkan untuk transisi perpindahan logika pada input dengan respon perpindahan logika output. Jadi ada perbedaan waktu nih antara input dengan output. Misal input, lalu beberapa sepersekian detik kemudian baru outputnya itu keluar. Nah, itu yang dinamakan delay. Gitu. Biasanya delay ini tuh terjadi cepat banget atau sepersekian detik aja kayak gitu. Dan kita biasanya nggak ngerasain itu terjadi delay itu tadi. Itu ya. Nah, itu tadi macam-macam karakteristik statis dan karakteristik dinamis serta penjelasannya. Diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan tentang tipe-tipe alat ukur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari persoalan mengukur suatu benda. Pertama, kita akan membahas tentang tipe alat ukur besaran panjang. Alat ukur yang akan kita bahas pertama adalah mistar, atau yang sering kita kenal dengan penggaris. Apa sih mistar itu? Bagaimana sih karakteristiknya? Mistar adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Mistar ini memiliki skala terkecil 1 mm dengan ketelitian 0,5 mm. Mistar ini merupakan alat ukur statis. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakannya, mengukur panjang suatu buku, mengukur panjang suatu pensil, dan juga membantu kita dalam menggambar suatu garis dengan panjang tertentu. Lalu, bagaimana cara menggunakan mistar dengan baik dan tepat? Ketika kita melakukan pengukuran dengan mistar, arah pandangan kita harus tegak lurus terhadap skala pada mistar dan benda yang kita ukur. Karena jika kita tidak tegak lurus, maka pengukuran kita bisa salah, karena bisa terlihat lebih panjang atau lebih kecil dari ukuran aslinya. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang alat ukur jangka sorong. Apa sih jangka sorong itu? Bagaimana sih karakteristiknya? Jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu diameter atau kedalaman suatu benda. Alat ukur ini bentuknya seperti kunci Inggris. Jangka sorong memiliki skala terkecil 0,1 mm dengan ketelitian 0,05 mm. Dan alat ukur jangka sorong ini termasuk alat ukur statis. Bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama, ada rahang dalam, terdiri dari rahang tetap atas dan rahang geser atas. Bagian ini digunakan untuk mengukur bagian dalam suatu benda, seperti mengukur diameter lubang atau celah. Setelah itu ada rahang luar, yaitu terdiri dari rahang tetap bawah dan rahang geser bawah. Bagian ini digunakan untuk mengukur bagian luar benda, seperti mengukur uang koin, mengukur diameter luar tutup botol, atau yang lainnya. Lalu ada tangkai ukur kedalaman. Bagian ini digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Jangka sorong juga memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Apa sih bedanya? Skala utama fungsinya untuk menyatakan hasil ukuran utama, sedangkan skala nonius untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Nah, bagian jangka sorong yang terakhir adalah baut pengunci. Apa sih gunanya? Baut pengunci digunakan untuk penahan suatu objek atau benda yang sedang kita ukur, sehingga tidak terlepas atau tidak bergeser skalanya. Lalu, bagaimana cara menggunakan jangka sorong yang tepat? Pertama, kita cek terlebih dahulu dan pastikan kedua rahang tertutup dan skalanya menunjukkan angka 0. Setelah itu, kita kendurkan baut penguncinya dan tarik rahang geser ke kanan, supaya benda yang ingin kita ukur pas berada di antara dua rahang tersebut. Setelah itu, kita letakkan benda yang akan diukur di antara dua rahang tersebut. Setelah itu, kita tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang kita ukur. Lalu, putar baut penguncinya sampai terdengar suara seperti klik, supaya benda yang kita ukur ini tidak bergeser. Lalu, bagaimana ya cara baca hasil pengukuran dengan jangka sorong ini? Pertama, kita tentukan skala utamanya yang letak garisnya itu sebelum angka 0 pada skala nonius. Setelah itu, kita cari skala noniusnya yang garisnya lurus dengan skala utama. Setelah itu, jumlah pengukurannya dari hasil skala utama dan skala noniusnya. Teliti ya dalam melihat satuannya. Supaya kita lebih paham, tonton video berikut ya. Halo teman-teman anak teknik, ya di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membaca jangka sorong. Hal yang harus diperhatikan sebelum kita menggunakan jangka sorong, yang pertama, biasakan sebelum jangka sorong digunakan untuk dicek terlebih dahulu kondisinya dan kepresisiannya. Dan tidak lupa juga dibersihkan dari kotoran yang dapat mengganggu hasil pengukuran. Yang harus kita lakukan, pertama, geser jangka sorong sampai rapat. Pastikan nilai pengukuran tepat pada posisi 0. Dan apabila ditemukan jangka sorong teman-teman posisi 0 tidak sejajar dengan posisi angka 0 yang ada di skala utama, maka saya sarankan jangka sorong teman-teman dilempar dan beli yang baru.
Kemudian selanjutnya bersihkan permukaan benda yang akan diukur sampai benar-benar tidak ada material lain yang akan mengurangi keakuratan hasil pengukuran. Setelah itu lakukan pengukuran dengan menggeser jangka sorong sesuai dengan benda yang akan diukur. Contohnya seperti ini, mengukur diameter luar sebuah benda. Dan apabila dirasa sudah pas, maka lepas benda kerja. Kemudian mari kita lihat nilai ukuran benda kerja tersebut. Hasilnya di sini kita lihat angka 0 di skala Nonius berada di garis angka 50 di skala utama. Kemudian kita tulis 50 koma, karena posisi garis 0 melebihi sedikit dari garis 50. Kemudian kita cari garis yang paling sejajar berikutnya. Di sini menunjukkan angka 5. Kemudian kita tulis di belakang koma dengan satuan milimeter karena kita menggunakan skala yang di bawah. Jadi hasil ukurannya 50,5 mm. Di sini saya sarankan teman-teman sebelum memutuskan hasil pengukuran mohon untuk dipastikan kembali agar kita mendapatkan nilai hasil ukur yang sangat akurat. Saya akan memberikan contoh lagi. Dan di sini saya menggunakan rahang luar untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Dan mari kita lihat hasil ukurnya berapa diameter dalam benda tersebut. Di sini angka 0 yang ada di skala Nonius berada di garis nomor 48 yang ada di skala utama. Saya beri garis lingkaran, kemudian kita tulis 48 koma. Lagi-lagi koma, kenapa koma? Karena di garis 0 yang ada di skala Nonius ini posisinya tidak tepat atau lebih sedikit di garis ke-48 yang berada di skala utama. Di sini garis angka 4 yang ada di skala Nonius sejajar tepat yang ada di garis skala utama. Oleh sebab itu langsung kita tulis angka 4 di belakang koma dengan satuan milimeter. Kenapa milimeter? Karena kita menggunakan skala yang di utama bagian bawah. Dan jangan lupa sebelum memutuskan hasil pengukuran mohon untuk dipastikan kembali agar kita mendapatkan nilai hasil ukur yang akurat. Sekian dari saya, apa yang sudah saya jelaskan masalah tutorial untuk membaca jangka sorong. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua di dalam dunia kerja maupun di bangku sekolah. Dan apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-like dan komen di bawah video. Sekian dari saya, salam transfer knowledge masa kini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat ukur mikrometer sekrup. Apa sih mikrometer sekrup itu dan bagaimana sih karakteristiknya? Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang digunakan dalam pengukuran panjang suatu benda yang kecil, seperti mengukur panjang atau ketebalan plat-plat aluminium yang tipis, ketebalan kertas, ketebalan kawat, dan lain-lain. Ketelitian mikrometer sekrup bisa mencapai 0,01 mm. Alat ukur mikrometer sekrup ini juga termasuk alat ukur statis. Ini adalah gambar mikrometer sekrup dan bagian-bagiannya. Apa saja bagian-bagiannya? Pertama, ada airwall atau poros tetap. Poros tetap ini merupakan bagian mikrometer sekrup yang berfungsi untuk menahan benda yang sedang diukur. Setelah itu ada spindle atau poros geser. Adalah bagian dari mikrometer sekrup yang berfungsi sebagai penekan benda saat diukur. Sesuai dengan namanya, poros geser bisa digeser menyesuaikan dengan ukuran benda yang sedang diukur.
Setelah itu ada sleeve yang merupakan daerah terletaknya skala utama. Ada juga thimble yang merupakan daerah skala nonius atau skala putar mikrometer berada. Kemudian ada ratchet knob. Ratchet knob dalam mikrometer berfungsi untuk memutar spindle saat ujung dari spindle telah dekat dengan benda yang akan diukur, dan kemudian untuk mengencangkan spindle sampai terdengar suara bunyi. Lock nut atau pengunci adalah bagian dari mikrometer skrup yang berfungsi untuk mengunci poros geser. Jika sudah dikunci, poros geser tidak akan bergerak sehingga kita bisa melihat hasil pengukurannya. Dan yang terakhir, bagian bingkai atau sering disebut juga bagian frame mikrometer yang bentuknya menyerupai huruf C atau huruf U. Tujuannya untuk meminimalkan terjadinya peregangan yang dapat mengganggu proses pengukuran suatu benda. Bagaimana cara menggunakan mikrometer skrup? Pertama, kita pastikan pengunci alat ukur mikrometer dalam keadaan terbuka. Setelah itu, kita lakukan pengecekan apakah poros tetap mikrometer dan poros gesernya dikala bertemu dengan skala utama dan skala nonius memperlihatkan angka 0. Setelah itu, buka rahang alat ukur dengan cara menggerakkan ratchet knob ke arah kiri, hingga benda yang akan diukur bisa masuk ke dalam rahang. Setelah itu, kita letakkan benda yang akan diukur di antara poros tetap dan poros geser. Kemudian, tutup kembali rahang hingga tepat menjepit benda yang akan diukur. Lalu, putarlah pengunci mikrometer supaya spindle tidak bergerak lagi. Setelah itu, kita ukur. Supaya kita lebih paham, tonton video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang pengukuran menggunakan mikrometer. Skala pengukuran 0 sampai 25 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Bagian-bagian pada mikrometer. Yang pertama ada frame mikrometer. Kedua, anvil, fungsinya penahan benda kerja yang diukur. Ketiga, ada spindle, fungsinya menjepit benda kerja yang akan diukur. Keempat, sleeve atau tabung tempat skala utama. Kelima, ada thimble, tempat skala nonius, dan diputar untuk menggerakkan spindle menjepit benda kerja. Ada ratchet knob untuk memutar saat sudah dekat dengan permukaan benda yang diukur, dan mengeluarkan bunyi ketika spindle sampai di permukaan benda. Terakhir, ada lock untuk mengunci hasil pengukuran atau mengunci thimble. Sebelum mikrometer digunakan, wajib dilakukan proses kalibrasi. Caranya, putar ratchet sampai anvil dan spindle bersentuhan, kemudian kunci. Kita lihat di sini kelebihan 0,01 mm, sehingga perlu dikalibrasi. Kita lihat di bagian belakang ada lubang untuk memutarkan sleeve menggunakan mikrometer wrench atau kunci mikrometer. Masukkan ujung kunci mikrometer ke lubang mikrometer pada bagian sleeve. Kita jepit frame mikrometernya di ragum untuk memudahkan pemutaran sleeve. Putarkan sleeve sampai skala nonius 0 sejajar dengan sumbu ukur pada skala utama. Setelah sejajar, maka mikrometer siap digunakan. Berikut latihan membaca ukuran pada mikrometer. Oke, ini yang disebut skala utama. Ini skala utama setengah atau skala tengah. Ini skala nonius. Untuk cara pengukurannya, misalkan benda ini akan kita ukur, kita hitung ketebalannya, kita putarkan. Oke, setelah dekat dengan
permukaan benda, baru kita pakai raket sampai si raket berbunyi. 1, 2, 3. Ini berhenti di sini, kita kunci, lalu kita hitung hasil pengukurannya. Oke, bisa dilihat di sini skala utamanya ada di 10 mm dan skala nonius yang sejajar dengan sumbu ukur skala utama ini ada di 0,15 mm. Jadi hasilnya 10,15 mm. Intinya nanti hasil pengukurannya yang harus kalian perhatikan, jika ini di sini di 0, ketika skala utama yang ini kelihatan setengahnya, maka ini sudah masuk 1, 2, 3, 4 mm. Jadi ini pas di 4 mm. Tapi jika seperti ini, walaupun garis ke 4 mm ini sudah sedikit terlihat, tapi ini belum sampai ke 0, maka ini belum nyampe ke 4 mm. Maka ini hasilnya 3,5 ditambah 0,45, 0,46, 0,47, 0,48. 3,5 ditambah 0,48. Jadi hasilnya 3,98 mm. Jika seperti ini, maka ini sudah berada pada 4 mm. Terus yang kedua, kita hitung ini 1, 2, 3, 4 mm. Walaupun skala tengahnya sudah hampir terlihat, tapi ini belum nyampe ke garis 0. Maka ini belum nyampe ke 4,5 mm. Ini hasilnya 4 ditambah 0,45, 0,46. Jadi hasilnya 4,46 mm. Jika seperti ini 4,5 mm. Sama seperti ini juga, kita lihat yang sejajarnya skala nonius yang ini, maka hasilnya ini belum nyampe 5 mm karena dia belum melewati skala nonius 0. Maka ini hasilnya 4,5 ditambah 0,45, 0,46, 0,47. 4,5 tambah 0,47 hasilnya 4,97 mm. Yang harus kalian ketahui, di sini ada skala utama dan ini skala tengah, di mana jika ini 0, ini 0, maka ini 0,5 mm, ini 1, 1,5 mm, 2, 2,5 mm, 3, 3,5 mm, dan seterusnya. Misalkan hasil pengukuran berada pada kita lihat hasil pengukuran ini sumbu ukurnya ini berada pada 0, ininya sudah lebih dari skala nonius 0. Berarti ini hasil pengukurannya adalah 0, 0,01, 0,02, 0,03. Jadi ini pengukuran hasilnya 0,03 mm. Kita lihat hasil pengukuran ini, skala nonius yang sejajar atau segaris dengan sumbu utama, sumbu ukur ini adalah 0. Ini hasil pengukurannya adalah 0,5 mm karena skala tengahnya sudah terlihat. Jadi ini hasilnya adalah 0,5 mm.
Untuk ini kita lihat, ini 0,5 mm ditambah 0,05, 0,06. Jadi 0,5 tambah 0,06 hasilnya 0,56 mm. 0,56 mm. Kita lihat yang ini hasilnya 0,5 mm, 1 mm. Dan skala nonius yang sejajar dengan sumbu skala utama ini berada pada 0,09 mm. Jadi kalau di sini ini 0,09 mm ditambah 1 mm, maka hasilnya 1,09 mm. Kita lihat yang ini 0, ini setengah, ini 1,5 mm. Jadi hasilnya 1,5 ditambah 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. 1,5 ditambah 0,04 hasilnya 1,54 mm. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pada tahu belum apa alat untuk mengukur kuat arus listrik? Kalau belum tahu, simak ya. Nah, alat ukur untuk mengukur kuat arus listrik disebut ampermeter. Ampermeter mempunyai hambatan dalam yang sangat kecil. Pemakaiannya harus dihubungkan secara seri nih teman-teman pada rangkaian yang diukur sehingga jarum menunjuk angka yang merupakan besarnya arus listrik yang mengalir. Untuk cara kerja ampermeter adalah ampermeter bekerja berdasarkan prinsip gaya magnetik atau gaya Lorentz. Ketika arus mengalir melalui kumparan yang dilingkupi oleh medan magnetik, timbul gaya Lorentz nih teman-teman, yang menggerakkan jarum penunjuk menyimpang. Jadi gini teman-teman, apabila arus yang melewati kumparan besar, maka gaya yang timbul juga akan membesar. Sedemikian sehingga penyimpangan jarum menunjuk juga akan lebih besar. Demikian sebaliknya, ketika kuat arus tidak ada, maka jarum penunjuk akan dikembalikan ke posisi semula oleh pegas tentunya. Nah, jadi besar gaya yang dimaksud sesuai dengan prinsip gaya Lorentz yang dirumuskan F sama dengan B kali I kali L. Untuk F-nya adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, dan untuk B-nya adalah kuat medan magnet dengan satuan Weber per meter persegi. Untuk I-nya adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan untuk L-nya adalah panjang kawat dengan satuan meter. Awas, hati-hati, satuannya meter ya untuk L ini. Ampermeter juga memiliki kemampuan pengukuran yang terbatas sesuai dengan nilai maksimum yang tertera dalam alat ukur itu teman-teman. Ada yang nilai maksimumnya 5 ampere, ada yang 10 ampere, dan 20 ampere. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, ampermeter juga memiliki karakteristik loh. Apa saja sih karakteristik itu? Nah, ampermeter memiliki karakteristik yang pertama adalah ampermeter biasanya dipasang berderet dengan elemen listrik. Yang kedua, satuannya adalah ampere atau A besar, miliampere M kecil A besar. Yang ketiga adalah ampermeter ini biasanya dipakai pada arus searah atau arus bolak-balik. Yang keempat adalah simbol ampermeter. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Sebuah termometer terdiri dari sebuah pipa kapiler pada bagian bawah, berisi air raksa atau alkohol, dan ruang hampa di atasnya, serta dinding kaca yang berskala.
Untuk cara penggunaan termometer adalah dengan mencelupkan termometer pada zat yang diukur, baik zat padat, zat cair, maupun zat gas. Jenis-jenis termometer berdasarkan bahan pengisinya. Yang pertama ada termometer air raksa. Termometer air raksa adalah termometer yang dibuat dari air raksa yang ditempatkan pada suhu tabung kaca. Untuk keuntungannya adalah mudah dilihat karena mengkilap. Yang kedua, pemuaiannya teratur dan tidak membasahi dinding. Untuk kerugiannya adalah harganya mahal, tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah, dan merupakan bahan beracun loh teman-teman. Yang kedua ada termometer alkohol. Termometer alkohol adalah termometer yang menggunakan alkohol sebagai media pengukur, yang merupakan alternatif dari termometer air raksa dengan fungsi yang sama tentunya, tetapi tidak sama seperti air raksa dalam termometer kaca. Isi termometer alkohol ini tidak beracun ya, dan akan menguap dengan cukup cepat. Yang ketiga ada termometer digital. Seiring perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer digital yang prinsip kerjanya sama dengan termometer yang lainnya, yaitu pemuaian. Termometer digital menggunakan logam seperti sensor suhunya yang kemudian memuai, dan pemuaiannya ini diterjemahkan oleh rangkaian elektronik dan ditampilkan dalam bentuk angka yang langsung bisa dibaca. Yang keempat ada termometer inframerah. Nah, termometer inframerah ini dapat digunakan bagi keperluan pengukuran pada benda-benda yang bergerak cepat, sangat panas, berada dalam posisi yang jauh, berada pada lingkungan yang berbahaya, atau pada objek-objek yang tidak menginginkan adanya sentuhan atau kontaminasi apapun seperti makanan, obat, atau alat medis. Termometer inframerah ini memakai inframerah yang kemudian dipaparkan ke objek yang ingin diukur suhunya. Sinar inframerah yang dipancarkan oleh objek dan emisi ini dapat diukur, yang kemudian dapat memberikan petunjuk tentang berapa suhu yang ada pada objek tersebut. Yang kelima ada termometer bimetal mekanik. Sebagai contoh, jika kendaraan bermotor melaju cepat, mesinnya cepat panas dan speedometernya menunjukkan angka kelajuan yang besar kan? Nah, jika kendaraan melaju pelan, mesin tidak cepat panas dan speedometernya akan menunjukkan angka kelajuan yang sangat kecil. Untuk itu, jenis termometer ini adalah termometer bimetal yang menggunakan logam sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Seperti itu. Jenis-jenis termometer berdasarkan skala. Yang pertama ada termometer Celcius. Termometer ini dibuat dari pipa kaca tipis, yang kedua ujungnya tertutup dengan tendon bawah yang diisi raksa. Di atas raksa adalah pipa hampa udara yang ujung atasnya tertutup. Alat ini dilengkapi dengan skala untuk menunjukkan suhu. Yang kedua ada termometer Reaumur. Prinsip termometer Reaumur sama dengan pembuatan termometer Celcius, di mana angka 0 sebagai titik tetap bawah menunjukkan titik lebur es pada tekanan udara normal. Perbedaannya dengan termometer Celcius adalah titik didih air pada tekanan udara normal diberi tanda angka 80. Kemudian antara kedua suhu itu dibagi menjadi 80 bagian yang sama. Tiap-tiap bagian disebut 1 derajat Reaumur. Selanjutnya ada
termometer Fahrenheit. Pada dasarnya, Fahrenheit menentukan dua suhu sebagai patokan yang agak berlainan dengan cara Celsius dan Reaumur. Suhu tetap bawah ditetapkan menggunakan salju yang dicampur dengan garam amoniak yang lebih dingin daripada suhu es yang melebur pada tekanan udara normal, yaitu 76 cm/Hg. Suhu tetap atas ditetapkan berdasarkan suhu badan manusia yang sehat ya. Ternyata kedua suhu itu menunjukkan pada angka 32 dan 212. Yang terakhir ada termometer Kelvin. Termometer Kelvin ditetapkan oleh fisikawan Inggris yang bernama Lord Kelvin. Skala Kelvin memiliki satuan Kelvin atau disingkat K besar, bukan derajat K besar ya. Pada skala Kelvin tidak ada skala negatif karena titik beku air ditetapkan sebesar 273 Kelvin dan titik didih air ditetapkan sebesar 373 Kelvin. Hal ini berarti suhu 0 Kelvin sama dengan negatif 273 derajat Celcius. Dengan alasan inilah, skala Kelvin sering digunakan untuk keperluan ilmiah. Skala Kelvin merupakan satuan internasional untuk temperatur. Dari gambar tersebut, kita sebenarnya bisa saja mengubah skala dari satu jenis skala ke skala yang lain. Caranya pun gampang banget. Kita hanya perlu menyamakan titik bawah terlebih dahulu dari skala yang mau kita ubah. Baru deh cari perbandingannya. Sekarang kita tinggal kurangkan titik atas dan titik bawah dari masing-masing skala. Untuk perbandingan Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin itu 100 dikurangi 0, 212 dikurangi 32, 80 dikurangi 0, 373 dikurangi 273. Diperoleh 100 banding 180 dibanding 80 dibanding 100. Jadi tinggal kita sederhanakan saja. Delta derajat Celcius, delta derajat F, delta derajat R, dan delta derajat K diperoleh 5 banding 9 banding 4 banding 5. Untuk cara kerja termometer secara garis besar adalah bila pada tandon zat cair terkena atau dikenai panas atau bisa berupa panas dari benda, zat cair dalam tandon akan mengembang atau memuai. Oleh karena itu, zat cair dalam tandon itu memuai. Zat cair tersebut masuk ke celah kapiler. Terus, zat cair tersebut berhenti pada skala suhu tertentu. Skala itulah yang menunjukkan suhu benda yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur besaran massa. Alat ukur besaran massa adalah alat untuk mengetahui massa sebuah benda. Massa benda menyatakan banyaknya zat yang terdapat dalam suatu benda. Satuan SI sendiri untuk massa adalah kilogram atau biasa ditulis dengan kg. Dan alat ukur untuk massa disebut neraca atau timbangan. Dan prinsip kerja timbangan adalah keseimbangan kedua lengan, yaitu keseimbangan antara massa benda yang diukur dan alat timbangan yang digunakan. Ada 4 macam alat ukur besaran massa. Yang pertama, neraca Uhaus. Yang kedua, neraca analitis dua lengan. Yang ketiga, neraca digital. Yang keempat, neraca lengan gantung. Saya akan menjelaskan tentang neraca Uhaus. Neraca ini untuk mengukur massa benda atau logam. Batas ketelitian untuk neraca Uhaus adalah 0,1 gram. Neraca Uhaus berdasarkan jenis skalanya dibagi menjadi 2. Yang pertama, neraca Uhaus manual, yaitu pembacaan skala yang masih sangat manual, yaitu melalui proses perhitungan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil pengukuran. Yang kedua, neraca Uhaus digital, yaitu sudah menggunakan skala elektronik sehingga hasil pengukuran sudah langsung terbaca. Dan
neraca Ohaus berdasarkan jumlah lengannya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, neraca Ohaus 2 lengan, neraca Ohaus 3 lengan, dan neraca Ohaus 4 lengan. Meski ketiganya memiliki jumlah lengan yang berbeda, namun prinsip kerja dan cara penggunaannya tetaplah sama. Berikut saya akan jelaskan. Nah, ini gambar macam-macam neraca Ohaus. Ada neraca digital, neraca Ohaus 3 lengan, neraca Ohaus 2 lengan, dan neraca Ohaus 4 lengan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bagian-bagian neraca Ohaus dan fungsinya bisa dilihat di gambar untuk nomor-nomornya. Yang digambar, yang untuk nomor pertama itu adalah tombol kalibrasi, merupakan sebuah skrup atau knob yang digunakan untuk mengenolkan atau mengkalibrasi neraca ketika neraca akan digunakan. Untuk kalibrasi ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang untuk gambar yang ada nomor 2-nya itu adalah tempat beban. Tempat beban sendiri merupakan sebuah piringan logam yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur masanya. Untuk yang nomor 3 itu adalah pemberat atau anting, karena bentuknya itu seperti anting, merupakan sebuah logam yang menggantung pada lengan yang berfungsi sebagai petunjuk hasil pengukuran. Pemberat dapat digeser-geser dan setiap lengan memiliki neraca memilikinya. Jadi semua neraca yang ada lengannya itu selalu memiliki pemberat tadi untuk mengukur, menggeser-geserkan untuk menunjukkan hasil ukurannya nanti. Yang keempat itu ada lengan neracanya, yaitu merupakan plat logam yang terdiri dari skala dengan ukuran tertentu. Jumlah lengan pada neraca bisa 2, 3, atau 4 bergantung jenisnya. Masing-masing lengan menunjukkan skala dengan satuan yang berbeda. Untuk gambar nomor 5, untuk yang nomor 5 pada gambar itu adalah garis keseimbangan atau titik nol, digunakan untuk menentukan titik keseimbangan pada proses penimbangan atau pengukuran massa benda. Ya, ini cara kalibrasi neraca Ohaus. Kalibrasi sendiri merupakan proses verifikasi bahwa akurasi suatu alat ukur sesuai dengan rancangannya. Fungsi kalibrasi sendiri adalah untuk memastikan ketelitian alat ukur tersebut. Untuk melakukan kalibrasi pada neraca Ohaus, pertama, geser semua pemberat atau anting tadi pada neraca ke kiri menuju titik terendah dari skala yang ditunjukkan. Kemudian, putar skrup atau tombol kalibrasi yang terletak di bawah tempat beban hingga neraca mencapai garis keseimbangan atau titik nol. Setelah berhasil, maka neraca Ohaus siap untuk digunakan. Jadi sebelum digunakan, neraca Ohaus pastikan semua pemberat atau anting tadi itu berada pada titik nol, dan tombol kalibrasi tadi itu diputar knobnya sampai pada titik garis keseimbangan atau titik nol. Kemudian prinsip kerja neraca Ohaus sendiri adalah dengan menggunakan asas keseimbangan benda tegar, yaitu dengan memakai prinsip momen gaya. Secara sederhana, neraca terdiri atas 3 bagian pokok, yaitu lengan beban, titik tumpu, dan lengan pemberat. Torsi atau momen gaya merupakan hasil kali antara gaya dengan lengan gaya yang arahnya tegak lurus. Pada gambar di atas, gambar tersebut, gaya yang memiliki lengan tegak lurus adalah gaya berat benda, atau biasa disimbolkan dengan W benda, dengan gaya berat pemberat, W pemberat. Nah, jika sistem dalam keadaan setimbang, maka torsi benda sama dengan torsi pemberat. Torsi benda sama dengan lengan beban kali berat beban, sedangkan torsi pemberat itu sama dengan pemberat kali berat pemberat. Jadi bisa ditulis dengan simbol RB kali WB sama dengan RP kali WP. Nah, WB bisa diganti W berat bisa diganti rumusnya bisa jadi M kali G. Jadi RB kali NB kali G sama dengan RP kali NP kali G. Jadi dapat disimpulkan rumus untuk NB adalah RP kali MP dibagi RB. Rumus itu menjadi dasar prinsip kerja Ohaus. Nah, cara menggunakan neraca Ohaus. Yang pertama, lakukan kalibrasi pada neraca Ohaus. Kita kalibrasi dulu neraca Ohausnya seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, letakkan
benda yang akan diukur masanya di atas tempat beban. Itu ada tempat beban tadi, itu diletakkan benda yang mau diukur tadi. Terus yang nomor 3, geser pemberat dimulai dari pemberat pada lengan neraca yang memiliki skala terbesar sampai garis keseimbangan tercapai. Jadi yang paling besar kita geser dahulu, baru kemudian yang kecil lagi. Jadi urut, mulai dari besar kecil. Jika garis keseimbangan belum tercapai, geser pemberat pada lengan yang menunjukkan skala lebih kecil sampai yang terkecil hingga garis keseimbangan tercapai, seperti yang saya jelaskan tadi. Dari yang besar, kecil. Ketika garis keseimbangan sudah tercapai, nah baru hasil pengukuran bisa kita baca. Nah, itu contoh cara membaca skala hasil pengukuran. Dan di situ yang terbesar itu menunjukkan angka 40. Kita gosok terlebih dahulu. Nah, terus jika kurang imbang, kita geserin yang bawahnya lagi, terus bawahnya lagi. Nah, hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus adalah skala lengan pertama yang atas. Itu kan yang bawah maksud saya 2,4. Bisa dilihat kan? Itu ada di tengah-tengah 2,4. Terus yang kedua, skala lengan kedua itu menunjukkan 500 gram dan skala lengan ketiga menunjukkan 40 gram. Jadi totalnya 542,4 gram. Dijumlahkan nanti semua skala lengannya. Nah, yang kedua ada neraca analitis dua lengan. Jenis neraca ini digunakan untuk mengukur massa benda, misalnya emas, batu, dan kristal benda. Batas ketelitian alat ini 0,1 gram. Bagian-bagian dari alat ini yang pertama adalah 1. Letak anak timbang, 2. Anak timbang, yang ketiga jarum indikator, yang keempat tempat zat yang akan ditimbang. Dalam penggunaan neraca ini harus diingat, yang pertama, letak anak timbang di sebelah kiri dari hadapan penimbang. Berarti dari hadapan saya nanti saat menimbang, letak anak timbangnya harus ada di sebelah kiri. Yang kedua, letak zat yang akan ditimbang harus di sebelah kanan dari hadapan penimbang, dari hadapan saya yang akan menimbang nanti. Yang ketiga, apabila jarum indikator bergerak ke kiri, itu berarti beban atau massa lebih berat di sebelah kanan. Apabila jarum indikator bergerak ke arah kanan, itu berarti beban atau massa lebih berat di sebelah kiri. Dan kelima, selalu menggunakan kertas timbang. Jadi tidak langsung kan bendanya tadi ditaruh di atasnya itu tadi tempat penimbang, soalnya supaya tidak kotor, jadi dilapisi kertas timbang. Yang ketiga, neraca digital. Massa benda yang diukur menggunakan neraca digital hasilnya dapat langsung dibaca. Ketelitian neraca digital sampai 0,001 gram. Proses menimbang dengan neraca elektronik atau digital adalah yang pertama, pastikan bahwa timbangan sudah menyala. Yang kedua, pastikan timbangan menunjukkan angka 0. Yang ketiga, letakkan benda yang massanya akan diukur pada piringan tempat benda. Yang keempat, baca skala yang tertera pada display digital sesuai skala satuan timbangan tersebut. Jadi untuk cara penggunaan neraca digital ini lebih mudah dan lebih simpel. Yang keempat adalah neraca lengan gantung. Untuk menentukan massa benda menggunakan neraca gantung dengan cara menggeser beban pemberat sepanjang batang. Alat neraca lengan gantung ini mempunyai ketelitian sampai 1 gram. Cara penggunaan neraca lengan gantung yaitu: yang pertama, letakkan benda yang akan ditimbang pada wadah. Yang kedua, geser pemberat pada lengan sampai seimbang. Yang ketiga, kemudian lihat indikator keseimbangan berupa titik, garis, atau tanda panah di poros neraca. Jadi tadi nanti itu ada indikator keseimbangannya itu nanti untuk menunjukkan berapa hasilnya. Nah, berikut video tentang cara menimbang dengan menggunakan neraca. Silakan disimak. Menjelaskan bagian-bagian dari timbangan dua lengan dan cara menggunakan timbangan dua lengan. Baiklah, bagian-bagian dari timbangan ini disebut dengan papan landasan timbangan. Ini tombol untuk menyetarakan tegak berdirinya timbangan. Ini anting gantung untuk melihat setara atau tidaknya timbangan.
Ini jarum timbangan untuk melihat skala timbangan. Ini skala timbangan. Ini tuas penyangga timbangan. Ini pisau tengah timbangan. Ini pisau lengan timbangan. Dan ini tangan timbangan. Ini tombol untuk pengatur setara atau tidaknya berdiri timbangan. Dan ini piring timbangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dengan cara menggunakan timbangan dua lengan. Pertama-tama kita pakai handspoon dulu sebelum menggunakan timbangan dua lengan. Di sini kita menggunakan anak timbangan dalam bentuk gram. Anak timbangan itu ada dua, ada gram dan miligram. Yang pada kesempatan kali ini kita pakai yang gram. Pertama-tama kita setarakan timbangan dengan memutar tuas penyangga timbangan serta melihat jarum timbangan yang menunjukkan skala ke angka 0, seperti ini. Kemudian letakkan 2 buah kertas perkamen pada masing-masing piring timbangan. Lalu setarakan kembali. Diharapkan piring timbangan dalam posisi diam ya. Kita menggunakan timbangan gram. 1 gram kita letakkan di sebagian kiri timbangan. Kemudian di bagian kanan, kita letakkan zat. Kemudian kita lihat apakah berat zat dengan berat anak timbangan sudah setara atau tidak. Jika sudah setara, berarti zat yang kita timbang sudah 1 gram. Yang kedua, kita menggunakan timbangan analitik. Pertama-tama kita lihat dulu apakah air raksanya sudah berada di tengah atau tidak. Jika belum, kita bisa memutar bagian bawahnya supaya air raksanya tetap berada di tengah. Jika sudah, kita colokkan timbangan. Tunggu beberapa saat hingga bacaan ini menjadi bacaan off. Lalu tekan tombol power. Lalu disetarakan dengan menekan tombol tab. Jika sudah setara, kita letakkan kertas perkamen. Jangan lupa ditutup kembali bagian sampingnya. Kemudian kita setarakan lagi dengan menekan tombol tab. Lalu kita timbang sebanyak 1 gram. Tutup kembali. Tunggu dan lihat sampai angka menunjukkan 1 gram. Yang ketiga ada alat ukur besaran waktu. Alat ukur besaran waktu adalah alat untuk mengukur jalannya waktu. Waktu memiliki standar satuan yaitu sekon atau detik. Alat ukur besaran waktu ada 3 macam. Yang pertama jam atau arloji, yang kedua stopwatch, dan yang ketiga jam atau cesium. Yang pertama ada jam atau arloji. Jam atau arloji merupakan alat ukur besaran waktu yang paling terkenal dan sering kita jumpai. Jam atau arloji memiliki ketelitian sekitar 1 sekon atau 1 detik. Di dalam sebuah jam ada yang pertama jarum pendek untuk menunjukkan jam, yang kedua jarum panjang untuk menunjukkan menit, yang ketiga jarum halus untuk menunjukkan detik. Contoh soal nomor 1, skala terkecil dari alat-alat ukur panjang seperti mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup adalah. Yang pertama, mistar memiliki skala terkecil yaitu 1 mm. Kemudian, jangka sorong memiliki skala terkecil 0,1 mm. Dan mikrometer sekrup memiliki skala terkecil 0,01 mm. Jadi, jawabannya adalah yang A. Nomor 2, gambar di bawah ini menunjukkan ukuran. Untuk mengetahui pengukuran pada mikrometer sekrup adalah yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu hasil dari skala tetap. Kemudian membaca skala pada nonius.
Untuk skala tetap, jarak antara 0 ke 1 adalah 1 mm. Dan begitu juga pada 1 ke 2, yaitu 1 mm. Sedangkan pada skala yang di bawah menunjukkan setengahnya skala dari yang atas. Jadi, dari 0 ke bawah adalah 0,5 mm. Kemudian, untuk membaca skala nonius, karena ketelitian dari skala nonius adalah 0,01 mm, berarti jarak dari skala 1 pada skala yang berdekatan adalah 0,01 mm. Jadi di sini skala yang terbaca pada skala tetap adalah 7 mm, dan di sini kan ada lebihnya sedikit. Untuk mengetahui lebihnya, maka kita bisa lihat pada skala nonius. Untuk mengetahuinya, kita bisa melihat di mana garis nonius berhimpitan dengan garis tengah. Di sini skala yang terbaca dari skala nonius adalah 0,34 mm. Jadi kita tambahkan 7 mm tersebut dengan 0,34 mm. Jadi hasilnya 7,34 mm. Jawabannya adalah yang C. Nomor 3, berikut adalah gambar hasil pengukuran sepotong kayu menggunakan mistar. Untuk membaca pengukuran pada mistar, bagian pangkal menunjukkan pada 0 cm. Sedangkan skala bagian ujung menunjukkan pada 3,7 cm. Jadi, hasil dari pengukuran mistar adalah 3,7 cm. Jawabannya adalah D. Nomor 4, suhu suatu benda adalah 60 derajat Celcius. Suhu benda jika diukur dengan termometer Reaumur adalah, dalam menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui skala termometer, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pada setiap skala memiliki batas atas dan batas bawah. Skala atas Celcius adalah 100 dan skala bawah adalah 0, maka jumlah skala Celcius adalah 100. Kemudian skala Reaumur, skala atasnya adalah 80 dan skala bawahnya 0, maka jumlah skala Reaumur adalah 80. Skala atas Fahrenheit adalah 212 dan skala bawahnya 32, maka jumlah skala Fahrenheit adalah 180. Kemudian skala atas Kelvin adalah 373 dan skala bawah 273, maka jumlah skala Kelvin adalah 100. Kemudian perbandingan antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5:4:9:5. Kemudian cara menjawabnya adalah R sama dengan 4/5 dikalikan 60. Kemudian R sama dengan 240 dibagi 5. Jadi hasilnya 48. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 5, sebuah termometer X menunjukkan bahwa air membeku pada suhu 20 derajat X dan mendidih pada suhu 100 derajat X. Suhu 30 derajat Celcius pada termometer Celcius akan bernilai titik-titik pada termometer tersebut. Nah, jika ada soal seperti ini, maka ini adalah soal perbandingan. Di sini yang diketahui adalah X1 sama dengan 20 derajat X. Kemudian X2 sama dengan 100 derajat X. Kemudian C1 sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, ini dapat dari mana? Nah, ini adalah batas bawah dari skala Celcius. Kemudian C2 100 derajat Celcius. Nah, ini juga dapat dari mana? Ini adalah batas atas dari skala Celcius. Kemudian C sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, rumus untuk mencari X adalah C min C1 per C2 min C1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kemudian kita masukkan angka-angka yang diketahui tadi kepada rumus. 30 min 0 per 100 min 0 sama dengan
X min 20 per 100 min 20. 30 per 100 sama dengan X min 20 per 80. 30 per 5 sama dengan X min 20 per 4. 6 sama dengan X min 20 per 4. Kemudian kita pindah ruaskan 4 ke ruas sebelah kiri. 6 kali 4 sama dengan X min 20. Kemudian 20 kita pindah ruaskan juga ke sebelah kiri. Jadi 24 plus 20 sama dengan X. Jadi X sama dengan 44 derajat X. Jadi jawabannya adalah D. Yuk kita lanjut bahas soal ke-6. Di situ terdapat gambar neraca atau timbangan manual. Ada massa benda M yang kita belum mengetahui masanya. Dan di wadah sebelahnya ada batu-batu kecil yang kita sudah mengetahui berapa masanya. Massa batu yang pertama atau MB pertama 200 gram. Massa batu kedua atau MB kedua adalah 1 kg atau 1000 gram. Massa batu yang ketiga adalah 20 gram. Nah, di sini kita akan menyeimbangkan antara wadah kanan dan wadah kiri. Wadah kiri kan kita sudah mengetahui ya, batunya itu dari batu pertama, batu kedua, batu ketiga sudah ada masanya. Sekarang kita mencari massa benda M yang kita belum mengetahui berapa sih masanya itu. Caranya gini, berarti pertanyaannya berapa massa pada benda M. Kita hitung dulu yang kita ketahui. Massa benda pertama, massa batu pertama 200 gram. Massa batu kedua 1 kg atau 1000 gram. Massa batu ketiga 20 gram. Berarti kita bisa buat persamaan massa benda M sama dengan massa batu pertama ditambah massa batu kedua ditambah massa batu ketiga. Turunin, kita masukin berapa massa masing-masing batu itu. Berarti massa benda M sama dengan massa batu pertama 200 gram ditambah massa batu kedua 1000 gram ditambah massa batu ketiga yaitu 20 gram. Massa benda M sama dengan 1220. Jadi itu jawabannya teman-teman. Lanjut nomor 7. Hitunglah hasil ukur neraca Ohaus di samping. Di situ ada 3 skala. Pada skala Ohaus, yang paling bawah, tengah, dan yang paling atas. Kita melihat angka yang paling besar. Angka yang paling besar ada di paling bawah. Terlihat angkanya, jarumnya menunjukkan ke angka 400. Yang kedua, yang ke tengah, di tengah ini menunjukkan angka 30. Yang paling atas menunjukkan angka 7. Nah, gimana sih cara menghitungnya atau cara membacanya? Gampang banget teman-teman, tinggal dijumlahin aja. Jadi dijumlahin pada skala pertama, skala kedua, dan skala ketiga. 400 ditambah 30 ditambah 7. Jawabannya A. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Ini soalnya sama ya seperti soal yang nomor 7. Perintahnya, hitunglah hasil ukur dari neraca Ohaus di samping. Kita lihat ya, lagi-lagi di neraca Ohaus ada 3 skala. Ini yang atas, bawah, dan tengah. Kita lihat angka yang paling besar. Di situ dari skala itu kita lihat jarumnya menunjukkan angka yang paling besar itu ke angka 200. Yang kedua menunjukkan ke 20 gram. Yang ketiga ke 1 gram.
Gampang banget lagi-lagi untuk menjumlahkan hasil ukur pada neraca Auhaus, tinggal kalian tambahkan, jumlahkan semuanya. Jadi skala utama ditambah skala kedua ditambah skala ketiga. 200 ditambah 20 ditambah 1 gram sama dengan 221 gram. Itu jawabannya. Yuk kita lanjut ke nomor 9. Di situ ada gambar neraca atau timbangan. Di wadah yang kiri ada massa batu senilai 1,5 kg atau 1.500 gram. Di sebelah kanannya ada dua batu kecil yang udah ada masanya 250 gram dan 250 gram. Nah, sekarang apa sih yang kita cari agar bisa menyeimbangkan wadah kiri dan wadah kanan? Di wadah kiri tadi 1,5 kg harus seimbang dengan wadah kanan. Wadah kanan itu cuma ada 500 gram, 250 gram ditambah 250 gram, berarti kurang berapa sih untuk wadah ketiga? Itu pertanyaannya adalah berapa massa benda ketiga agar bisa seimbang? Jawabannya gini teman-teman, massa batu sama dengan massa benda pertama ditambah massa benda kedua ditambah massa benda ketiga. Turunin massa batu 1.500 gram sama dengan 250 gram ditambah 250 gram ditambah MB3 atau massa benda ketiga. Habis gitu kan kita udah tambahkan, turunin lagi 1.500 sama dengan 500 MB3. 1.500 minus 500 sama dengan MB3. Berapa? 1.500 ditambah 500 dikurangi 500 adalah 1.000 sama dengan MB3. Jadi massa benda yang ketiga agar menyeimbangkan wadah kanan dan wadah kiri yaitu 1.000 kg. Kita lanjut ke soal nomor 10 atau soal terakhir. Ada neraca wadah kiri dan wadah kanan. Di wadah kiri terdapat bola yang beratnya 1,05 kg atau 1.005 gram. Di wadah kanan ada dua batu kecil yang jumlahnya yang pertama 500 gram, yang kedua 50 gram. Bagaimana agar wadah kiri dan wadah kanan itu seimbang? Kita sudah mengetahui ya teman-teman kalau massa bola sama dengan 1.005 gram. Massa benda pertama yang di wadah kanan 500 gram, massa benda kedua 50 gram. Caranya untuk menyelesaikan soal ini, massa bola sama dengan massa benda pertama ditambah massa benda kedua ditambah massa benda ketiga. Turunin massa bola 1.005 sama dengan dimasukin yang massa benda pertama dan massa benda kedua 500 ditambah 50 ditambah massa benda ketiga. 1.005 sama dengan 550 massa kali massa benda ketiga ditambah massa benda ketiga. 1.005 minus 550 sama dengan massa benda ketiga. Jawabannya adalah 450 sama dengan massa benda ketiga. Jadi massa benda ketiga beratnya adalah 450 gram. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.